Tobi, yang pendeta kita yang baru. Udah pada kenal belum? Sudah. Oke, Inang akan menyapa anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Ayo, yes, yes, yes. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Luar biasa. Oke, kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 50 ayat 1 2 kali. Dengarlah firman-Nya. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama mengucapkan ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada ibadah minggu ini yaitu titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya.
bukan dosa. Ayo tunjuk tangan. Kita mungkin berbohong, kita mungkin sudah membenci saudara kita, dan perbuatan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita bermohon kepada Tuhan, mengampuni dosa kita kepadanya. Kita bersama-sama dalam doa, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan September, dan ini adalah minggu yang terakhir, tertulis pada kitab Lukas 14 ayat 13. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Bersama dalam doa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sekolah minggu tadi kita sudah mendengarkan tentang ayat bulanan kita pada bulan ini. Sekarang kita mari kembali bernyanyi memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku lagu dengan judul Ku Dengar Berkat-Mu Turun. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan hak, persekutuan orang-orang
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. khususnya anak-anak kami sekolah minggu, pada hari yang Engkau kuduskan ini. Kami kuduskan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tadi sudah diperkenalkan oleh guru sekolah minggu. Saya Pendeta Tobing yang baru datang pindah ke HKBP Pangkal Pinang. Salam kenal untuk semua anak-anak sekolah minggu. Salam sumpah juga untuk orang tuanya masing-masing. Horas, ya, Tuhan menyertai kita. Adik-adik, tadi kamu mendengarkan nyanyian. Dengar dia panggil nama saya. Pertanyaannya seperti ini, kalau orang tuamu memanggilmu, misalkan namamu si Asido. Asido, kamu dengar nih, kamu dengar, tapi kamu sedang main game. Apa reaksimu? Apakah kamu bilang, iya ma, atau kamu pura-pura diam? Atau
Nanti setelah 2 kali, 3 kali panggilan, Asido, Asido, Yama. Adik-adik, telinga untuk mendengar. Ada 5 pancendra. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan pancendra? Yang pertama apa? Mata. Mata untuk melihat. Kita lihat pemandangan, kita lihat jalan, kita juga mengetahui terang atau gelap. Ada hidung untuk membaui, supaya kita tahu bau apa. Untuk mencium, supaya kita tahu apakah dia harum dan seterusnya. Ada telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar. Kemudian ada apa lagi? Ada lidah. Untuk apa lidah? Untuk mengecap. Kita jadi tahu asin, manis, asam, dan seterusnya. Yang terakhir apa? Apa panca indera yang terakhir? Biasanya ini sulit, tetapi Amang akan beritahu, yaitu kulit. Kulit kita ini juga panca indera. Untuk apa? Untuk merasa. Kita jadi tahu kalau tersentuh air panas, kita menjerit kepanasan. Kalau hawa dingin, kita jadi kedinginan. Itulah panca indera itu. Salah satu dari panca indera tadi adalah telinga, mendengar. Ada 3 bagian tadi disebutkan kepada kita kalau kita rajin mendengar. Yang pertama, berbahagia. Bukan hanya kita yang berbahagia, juga orang yang memperdengarkan suara. Misalkan, Asido, Yama, senang orang tua kita. Kamu pun senang karena kamu dipanggil. Kamu mendengarkan nasihat. Kita menerima ajaran, didikan. Kan kita diajarkan firman Tuhan supaya kita mendengar. Kalian diajari di sekolah atau di TK, kan kita dengar. Supaya apa? Supaya kita mendapat kebijaksanaan atau pengetahuan. Yang pertama tadi berbahagia, yang kedua bijak. Bijak ini juga bisa berarti pintar. Kalau kita banyak mendengar, kita jadi pintar. Mendengar berarti belajar. Sama itu dengan melihat. Kalau kita banyak melihat, banyak mendengar, berarti kita belajar. Ayo tadi setelah ayat bulanan apa kita sebutkan tadi? Berbahagialah orang yang mendengar. Mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya setiap hari, itu yang berbahagia. Jadi siapa yang berbahagia? Yang mendengar. Ada juga lagi perkataan orang-orang tua kita. Orang yang bijak itu, orang yang mau pandai, dia sedikit berbicara tetapi banyak mendengar. Ya, sedikit berbicara tetapi banyak mendengar. Bukan berarti kita mau diam, tidak mau menjawab. Ya, bukan berarti kita hanya memasang telinga kita saja, bukan. Tetapi dengan mendengar sebenarnya kita belajar. Dengan mendengar kita mencari tahu. Dengan mendengar kita menyerap pendidikan itu. Dengan mendengar kita jadi tahu bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Dulu ada seorang anak kecil, namanya Samuel. Dia berada di rumah Eli, hakim, waktu itu di bangsa Israel. Anak Eli ini jahat-jahat, kurang sopan, kurang baik kelakuannya. Dia masih kecil, masih anak sekolah minggu. Dia tidur di rumah Eli ini. Pada suatu hari, pada malam hari, dia dengarkan suara, Samuel, Samuel. Dia pikir itu suara Eli. Dia lalu datang, lari cepat ke arah Eli. Ya Bapak,
tadi Bapak memanggil saya? Tidak ada kupanggil, tidak ada, kembalilah tidur. Kemudian dia kembali lagi ke tempat tidurnya. Tidak begitu lama, didengarnya lagi suara. Samuel, Samuel. Dia lari lagi ke Eli. Pak panggil aku? Enggak, aku panggil kau. Kembali lagi, tidurlah. Lalu dia kembali tidur. Kemudian untuk ketiga kali ada lagi panggilan. Samuel, Samuel. Dia bangun. Lalu kembali ke orang Eli, orang tuanya yang sudah mendidik membesarkannya. Bapak, engkau panggil saya? Tidak. Tetapi Eli berpikir, ini pasti panggilan Tuhan. Kalau sekali lagi kau dengarkan sapaan, panggilan itu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Kemudian dia balik lagi. Terdengar suara. Samuel, Samuel. Ya Bapa, berbicaralah, sebab hamba-Mu mendengar. Anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengar, jangan hanya didengar. Karena orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar, yang ketiga ini, tadi kan sudah satu tadi apa? Apa tadi yang pertama itu? Yang dikatakan kalau kita sering mendengar, berbahagia kan? Yang kedua apa tadi? Bijak. Yang ketiga apa? Hidup. Tadi firman Tuhan mengatakan itu kepada kita. Kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, maka kehidupan bersama Tuhan ada pada kita. Kita menjadi hidup. Jangankan dengan Tuhan, dengan sesama kita saja. Kalau kita mau peduli dengan orang sahabat kita yang sedang berbicara, kita dengarkan dia, kita tunjukkan bahwa kita sedang mendengarnya. Jangan ketika dia berbicara, kita bicara juga di situ. Atau gurumu sedang mengajar di sekolah, kamu pun sedang mengajar orang juga di tempat dudukmu itu. Jadi kalau kita mendengar, kita belajar, kita memperoleh kebijaksanaan, kita berbahagia, yang memperdengarkan suara juga berbahagia, dan kita memperoleh hidup. Jadi adik-adik, anak-anak Tuhan, sekolah minggu HKBP Pangkal Pinang, firman ini mengajarkan kepada kita, dengarlah suara Tuhan. Suara Tuhan, apa itu? Firman-Nya. Kalau kita belum dapat beribadah di gereja, beribadahlah di rumahmu. Dengarkanlah rekaman atau YouTube ya yang disiarkan oleh HKBP Pangkal Pinang. Baca firman Tuhan, dengar-dengaranlah engkau dengan firman itu. Dengarkan suara orang tuamu yang mendidik, yang menasihati engkau. Dengarkan suara orang-orang yang lebih dewasa daripadamu, dan engkau akan berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertaimu. Dengarlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kepada kami panca indera, khususnya telinga untuk mendengar, supaya kami beroleh pengetahuan. Dengan mendengar kami berbahagia, kami juga beroleh kehidupan yang daripada Engkau. Anak-anak kami yang pada saat ini sedang beribadah di rumahnya masing-masing, kasihani Tuhan anak-anak kami ini. Kalaupun mereka harus selalu berada di rumahnya oleh karena pandemi virus COVID-19 ini, tetapi kami percaya
suara Tuhan tetap diperdengarkan. Nasihat dari orang tua kiranya mendidik, mengajarkan anak-anak kami ke jalan yang benar. Kasihi Tuhan anak-anak kami, sertai mereka selalu, jauhkan mereka dari virus corona ini. Kami tahu Yesus begitu mengasihi, menyayangi mereka. Lawatlah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Pangkal Pinang ini dimanapun mereka berada. Bersamamu kami hidup, bersamamu kami boleh melakukan aktivitas kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita harus menggunakan panca indera kita dengan baik, sehingga kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahanmu dari hati yang ikhlas dan tulus. Mari kita bernyanyi. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin.
kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam sehat. Bye.